Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan terkait kesulitan, lupa, dan kejenuhan belajar. Jadi, apa sih kesulitan, lupa, dan kejenuhan belajar itu? Kesulitan, lupa, dan kejenuhan belajar adalah tantangan umum yang dapat dihadapi oleh banyak individu selama proses pembelajaran. Yang pertama yaitu ada kesulitan belajar. Kesulitan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti kurangnya pemahaman terhadap materi, metode pengajaran yang tidak sesuai dengan gaya belajar individu, atau kurangnya dukungan dalam proses pembelajaran. Nah, untuk yang lupa itu adalah kesulitan dalam mengingat informasi dapat timbul dari kurangnya repetisi, tekanan atau stres, kurangnya ketertarikan terhadap materi, atau kurangnya teknik memori yang efektif. Selanjutnya yang terakhir ada kejenuhan belajar. Kejenuhan muncul ketika pembelajaran menjadi monoton atau kurang menarik. Faktor-faktor seperti kurikulum yang kurang menantang, metode pengajaran yang terlalu rutin, atau kelebihan beban belajar dapat menyebabkan kejenuhan dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Anggreni. Saya dari Universitas Negeri UIN Jakarta. Saya dari program studi pendidikan fisika. Di sini saya akan menanyakan terkait kesulitan, lupa, dan kejenuhan belajar dalam mata kuliah psikologi pendidikan. Baik, boleh perkenalkan diri? Perkenalkan, nama saya Musrifatul Dalila, kelas 11 dari SMK Farmasi Tangerang 1. Oke, baik. Untuk pertanyaan pertama itu mengenai kesulitan belajar. Jadi bagaimana sih cara kamu tahu bahwa kamu mengalami kesulitan belajar? Dan bagaimana cara yang kamu atasi untuk kesulitan belajar dalam pelajaran tertentu? Saya menyadari kesulitan belajar ketika merasa sulit memahami materi dan mendapatkan nilai rendah. Untuk mengatasi tersebut, saya meminta bantuan kepada guru atau mencari sumber belajar tambahan. Oke, baik. Untuk pertanyaan yang kedua itu, jadi apa sih tips yang kamu terapkan untuk mengatasi suatu tantangan belajar yang mungkin kamu akan hadapi? Tips yang saya terapkan adalah membuat jadwal pelajaran secara teratur, fokus pada pemahaman materi, dan mengambil istirahat yang singkat saat lelah. Oke, lanjut untuk pertanyaan selanjutnya yaitu apakah kamu pernah mencari bantuan dari teman sekelas ataupun guru ketika menghadapi kesulitan belajar? Terus jelaskan sih apa pengalaman yang kamu pernah hadapi? Ya, saya pernah mencari bantuan pada teman kelas atau guru. Kalau misalnya guru itu memberi bantuan dengan cara penjelasan tambahan. Kemudian kalau teman sekelas itu memberikan perspektif yang berbeda. Oke, selanjutnya itu pertanyaan mengenai lupa dalam belajar. Untuk pertanyaannya itu, apakah kamu memiliki cara tertentu untuk mengenai lupa belajar seperti catatan atau pengulangan materi untuk membantu mengurangi kelupaan dalam belajar? Saya menggunakan catatan dan pengulangan sebagai strategi untuk mengurangi kelupaan dalam belajar. Oke. Untuk pertanyaan yang selanjutnya itu bagaimana sih kamu menangani situasi saat kamu mengalami kelupaan baik sebelum ujian atau selama ujian? Terus apa sih tips yang kamu hadapi dalam tantangan tersebut? Ketika mengalami kelupaan sebelum ujian, saya mencoba merinci materi secara berurutan dan fokus pada poin tertentu. Kemudian saya membuat catatan kecil di buku. Oke. Selanjutnya itu apakah kamu pernah mencari saran atau bantuan dari guru atau teman sekelas untuk mengatasi masalah kelupaan dalam pembelajaran? Saya pernah mencari saran dari guru dan teman sekelas terkait kelupaan. Mereka memberikan tips organisasi dan membagikan metode pembelajaran yang efektif. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya itu mengenai kejenuhan dalam belajar. Untuk pertanyaannya yang pertama, bagaimana sih kamu mengenali tanda-tanda kejenuhan dalam belajar dan apa yang biasanya menjadi penyebab dalam kejenuhan belajar? Tanda-tanda kejenuhan saya termasuk sulit berkonsentrasi, menurunnya minat, dan perasaan lelah mental. Kemudian penyebabnya itu seperti banyak tugas atau metode pembelajaran yang monoton atau membosankan. Oke. Selanjutnya, apakah ada pelajaran atau topik tertentu yang membuat kamu merasa cepat jenuh? Mengapa sih demikian cepat jenuhnya? Beberapa pelajaran membuat saya cepat jenuh, terutama pelajaran yang teoritis atau kebanyakan teori. Karena mungkin kurangnya variasi dalam metode pengajaran. Oke, lanjut. Untuk pertanyaan yang terakhir tentang kejenuhan belajar itu, bagaimana sih kamu mencoba memotivasi diri sendiri ketika menghadapi kejenuhan dalam belajar? Saya mencoba memotivasi diri dengan
mengatur target belajar yang realistis, mencari variasi dalam pembelajaran, dan mengambil istirahat yang singkat untuk menyegarkan pikiran. Oke, baik. Terima kasih atas informasi yang telah kamu berikan. Semoga dengan adanya wawancara ini kamu lebih semangat dalam belajar ya. Ya, makasih. Terima kasih juga. Jadi kesimpulan dari wawancara ini adalah untuk mengatasi kejenuhan dalam pembelajaran, keberagaman dalam metode belajar dan pengajaran dapat membantu menjaga minat dan keterlibatan. Selain itu, mengatur target belajar yang realistis dan mengambil waktu untuk istirahat dapat membantu menyegarkan pikiran, mencegah kelelahan mental, dan meningkatkan motivasi. Tetaplah berkomunikasi dengan guru dan teman sekelas juga penting untuk mendapatkan dukungan dan perspektif tambahan dalam mengatasi tantangan belajar. Jadi, sekian dari saya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.